Oke, baik. Shalom, selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat ke-9. Di bawah perikop pengharapan, iman dan kasih. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa setiap orang percaya memiliki pengharapan, setiap orang percaya memiliki iman, setiap orang percaya memiliki kasih. Nah, iman artinya keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, keteguhan hati kita, keteguhan batin kita. Sedangkan pengharapan adalah keinginan atau penantian kita. Misalnya masa depan kita menginginkan masa depan yang cerah. Kita menantikan masa depan kita mengejar. Nah, itu adalah sebuah pengharapan. Sedangkan kasih adalah cinta atau sayang, ibah atau perasaan sayang kita atau perasaan cinta kita. Nah, terkadang kita perlu banyak membaca kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan iman dan pengharapan kita. Rasa putus asa dan hilangnya harapan seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab berbicara banyak tentang pengharapan. Alkitab berbicara banyak tentang iman. Alkitab berbicara banyak tentang kasih. Setiap kita manusia pasti mempunyai pengharapan, pasti mempunyai iman, pasti mempunyai kasih. Seperti yang dituliskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Nah, lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mempunyai pengharapan iman dan kasih? Mari kita belajar bersama-sama. Di sini ada 3 poin yang saya dapatkan di dalam pembicaraan firman Tuhan tersebut. Yaitu yang pertama, memiliki pengharapan. Nah, dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kekecewaan, yang penuh dengan kegelapan, kita membutuhkan suatu harapan yang kuat. Nah, dari manakah sumber pengharapan itu? Kita tahu bersama bahwa firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Allah adalah sumber sejati dari pengharapan. Harapan kita bersumber dari kasih-Nya. Harapan kita bersumber dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu tulus kepada kita. Kita tahu bersama bahwa kuasa-Nya dan janji-janji-Nya tidak akan pernah tergoyahkan oleh karena harapan kita. Kadang kita juga mempunyai harapan dalam tantangan. Terkadang hidup membawa tantangan yang sulit, tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu itu bisa dikerjakan oleh Tuhan. Bahwa segala sesuatu itu bisa dikendalikan oleh Tuhan. Karena kita tahu bersama bahwa Tuhanlah yang pegang kendali. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memegang segala sesuatunya.
terlebih juga pengharapan kita sebagai manusia. Memiliki harapan karena Tuhan melihat rencana yang terbaik untuk kita. Tantangan bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju harapan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Nah, harapan juga ada dalam kesulitan kita. Kesulitan dapat membentuk karakter kita dan membawa kita pada pengharapan yang lebih besar. Kadang kita merasa bahwa kesulitan itu adalah suatu tanda buruk dalam kehidupan kita, tanpa kita tahu bahwa itu adalah proses kita. Itu adalah sebuah kejadian yang membawa kita di dalam menuju pengharapan itu. Menuju pengharapan yang kita nantikan, menuju pengharapan yang kita inginkan. Ketika kita bertahan di dalam iman, kesulitan tidak akan membuat kita malu, melainkan membuka jalan menuju pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, meskipun tubuh kita lemah, roh kita diperbaharui setiap hari melalui harapan kita pada Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa pengharapan, ya, bagi mereka yang merasakan kehilangan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjaga harapan kita dan terus berpegang kepada Allah yang memberikan kita harapan sejati, harapan yang membawa terang di tengah kegelapan. Marilah kita hidup sebagai saksi Tuhan, membagikan cahaya Kristus kepada dunia yang haus akan pengharapan. Dengan harapan ini, kita akan dapat melewati setiap ujian dan melihat masa depan yang Tuhan persiapkan untuk kita. Nah, poin yang kedua adalah memiliki iman yang besar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah sesuatu yang menggambarkan bahwa iman bukanlah sesuatu yang bersifat spekulatif dalam kehidupan kita, melainkan fondasi yang kokoh dalam menghadapi realita kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan beriman bukan hanya tentang pembicaraan, melainkan juga tentang tindakan. Ya, Yakub, saudara Yesus, menekankan pentingnya ketaatan dalam tindakan dengan mengatakan, demikianlah juga iman jika tidak diiringi dengan perbuatan. Iman itu sudah mati. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga iman jika tidak diiringi dengan perbuatan, maka iman itu mati dalam diri kita. Iman mendorong kita untuk menjadi saluran kasih dan kebaikan bagi sesama, mencerminkan karakter Tuhan, mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Bahkan di lingkungan kita, di lingkungan keluarga, di kampus, dimanapun tempat kita berada, kita harus menunjukkan bahwa kita itu mempunyai iman Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita terus memperkuat iman kita, menyatakan dalam kasih. Mari kita terus memperkuat iman kita dan menjadi terang bagi dunia. Dalam Yesus kita menemukan arti sejati, kehidupan, dan harapan abadi. Nah, yang ketiga adalah hidup dalam kasih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih, pastinya kita tahu bahwa kasih yang dimaksud itu adalah kasih yang berasal dari Tuhan. Kita sesama Kristen, kita tahu bersama bahwa kasih itu sangat penting dalam kehidupan kita, dalam diri sendiri, di lingkungan kita, dimanapun tempat kita berada. Pastinya kita memerlukan kasih itu ada dalam diri kita. Kehidupan dalam kasih adalah panggilan yang universal, tidak terbatas pada lingkungan,
pada keluarga, pada teman-teman. Tetapi kasih itu yang artinya untuk semua ciptaan Tuhan. Bukan hanya karena kita keluarga, saya harus mengasihi dia karena dia saudara saya. Tidak, saudara. Mengasihi itu tidak terbatas dalam kehidupan kita. Mengasihi artinya mengasihi sesama manusia, semua makhluk yang Tuhan ciptakan kita harus mengasihi, kita harus kasihi. Karena mengasihi itu sangat disukai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang diajarkan oleh Kristus melebihi batas dan mewarnai setiap aspek kehidupan kita. Mewarnai setiap aspek kehidupan saudara dan saya. Kasih bukan hanya berkata-kata tetapi tindakan juga. Paulus dengan indahnya menjelaskan sifat-sifat kasih, yaitu yang antara lainnya sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak menyombongkan diri, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan lain-lain. Banyak tentang kasih, banyak tentang kebaikan dalam kehidupan kita. Kadang kita sebagai manusia kita melupakan itu semua karena kita adalah manusia yang egois. Kita melupakan bahwa arti kasih sebenarnya itu apa. Kita melupakan bahwa ada kasih dari Tuhan. Kita melupakan bahwa kita harus mencontohi kasih dari Tuhan itu seperti apa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia yang sering kali penuh dengan kebencian dan perselisihan, hidup dalam kasih adalah saksi, ya, sebuah saksi yang akan kehadiran Kristus di tengah-tengah kita. Kita harus menyaksikan Tuhan di dalam kita, menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan kita, lingkungan kita, dimanapun tempat kita berada. Karena segala sesuatu itu diperlukan dengan rasa kasih. Apapun yang kita perbuat itu lakukanlah dengan kasih. Kita membuka pintu perdamaian, menyembuhkan luka, menyatukan hati yang terpecah, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama berkomitmen untuk hidup dalam kasih, menjadi cermin kasih Kristus bagi dunia ini. Melalui tindakan kasih kita, orang akan melihat cahaya kebaikan Tuhan dan merasakan kasih-Nya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Maka marilah kita sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan, yang dicintai Tuhan, orang-orang yang mempunyai harapan, orang-orang yang mempunyai iman, orang-orang yang mempunyai kasih di dalam hidupnya. Marilah kita sama-sama memandang Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau kita memberikan pengharapan kita kepada Tuhan, segala sesuatunya itu Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang intinya, kita mempunyai iman kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan, segala sesuatu itu dikerjakan oleh Tuhan. Dan jangan lupa bahwa kasih itu harus ada dalam diri kita. Kasih itu harus tercatat dalam diri kita. Dimanapun kita berada, kita harus saling mengasihi. Kalau kita tidak memiliki tiga hal itu, di dalam dunia ini saja kita tidak bisa melakukannya. Apalagi kita memiliki kepercayaan, apalagi kita memiliki pengharapan, memiliki iman, memiliki kasih kepada yang terlihat. Sedangkan yang terlihat saja, kita sudah tidak mempunyai tiga hal itu tersebut. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita memberikan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita imani pengharapan kita kepada Tuhan dengan kasih yang ada di dalam pribadi kita. Sebab hanya dari Dialah harapanmu akan tercapai. Imanmu akan kuat dan kasih itu akan terus ada dalam pribadimu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Shalom.